Whatever semuanya, hope you doing well. Hari Jumat biasa kita ada one sharing setiap jam 1. Nanti kalau ada teman-teman yang pengen ngobrol, pengen sharing, silakan mention app Jenny atau app Ecak. Jadi silakan. Halo Pak, apa kabar? Pak, dengan siapa? Asal di mana? Iya, saya Rizky, juga sama namanya. Saya dari Jakarta. Oh, di Jakarta. Jakarta mana, Pak? Jakarta Barat. Barat. Oke, udah berapa lama tadi nggak gue tahu? Trading dari 2020 pas COVID. Berarti tahun lebih ya? Hampir 4 tahun lebih ya. Sih. Itu semua forex sama emas atau kripto dan lain-lain? Forex sama cuman mostly emas dan scalping. Oh, emas dan scalping. Scalping caranya di Typek M15 atau H1? M15 mostly sekarang mah kalau dulu sebenarnya di di H1, cuman sekarang udah di M15. Oke. Keuntungannya apa Kak? Saya kan udah tahu tuh di H1 di M15 enaknya apalagi itu gimana ya kira-kira? Nah itu mungkin sebenarnya ada plus minusnya. Sama kalau ngerasainnya dulu kalau di satu SL-nya jadi agak panjang ya di bawah, karena misalnya katakanlah di ekor candle sekarang kan baik gitu, berarti di ekor depan bawah gitu kan. Kalau di M15 kan lebih kecil ya gitu di SL, jadi secara win rate lebih tinggi yang H1, cuman kalau secara overall kayaknya M15 itu lebih menguntungin mas. Berarti lumayan di M15 ya. Desain reward berapa? Kebetulan kalau sekarang di M15 itu saya 3 banding 1, berarti 30 bit L, 10 bit TP. Iya, kapan? Kan kebetulan M15 ini belajar juga dari strategi scalping yang sama gitu ya. Karena memang sekarang tuh saya lagi nyobanya yaitu masih 3 banding 1 ya, jadi risknya lebih gede gitu ya. Oh, didapat ya satu kali itu. Tadi kebalik ya, 3-1 ya. Resikonya 3 tentu ya, sorry. Betul, pakai mencari sekali ya. Nah, cuman jadi win rate itu jadi gede, bisa 90% lebih ke atas gitu. Nah, cuman kadang-kadang kalau saya perhatiin kalau lagi SL gitu, kemudian kadang-kadang sering kena TP juga gitu, jadi nggak kejar SL dulu gitu. Nah, tapi kadang-kadang juga memang SL aja sih gitu. Nah, yang saya mau tanya itu kalau dari strategi Mas Amal itu kan ngincernya kita ekor paling atas nih atau ekor ujung gitu ya. Kemudian kita cari entry yang katakanlah ya mungkin minimal 10 pips lah ya gitu. Nah, yang saya mau tanya ini tuh lebih karena kalau misalnya di M15 itu ekornya belum sentuh tuh. Tapi di M1 atau M5 itu dia udah pernah sentuh 1 sampai bahkan 2 sampai 3 kali gitu. Nah, itu tuh kita sebenarnya masih good entry atau sebenarnya kita gini karena kalau M1 M5 itu udah pernah titik itu udah sentuh sebelumnya. Pentop di sini ya, contoh di M15 apa? Kita dapatkan di M15 gitu. Kayak contoh di M15, nah M15 ada momentum candle yang sangat-sangat bagus tahinya. Kemudian di M5 itu ada beberapa momen-momen yang ternyata itu udah sentuh berkali-kali. Iya, itu kan sendiri ya. Nah berarti ini lebih apa ini? Di M15 ada ekor yang belum kesentuh, tapi di tahap M15 udah sering banget kesentuh. Jadi saya harus ikut yang mana nih? Kalau saya bakal lihat lebih time frame yang agak lebih besarnya lagi Pak. Seperti contoh di M15 ya. M30 ternyata momentum candle juga yang sangat-sangat panjang seperti ini Pak. Nah berarti indikasi market sedang push, market sedang nge-push. Yield kecil memang lagi nyantai. Ya. Kalau sering kesentuh kayak gini Pak, ini berarti kan naik konsolidasi relatif naik. Ini mantap malah. Saya lebih mantap untuk ban posisi oke. Tetapi ketika di type rate M5 seperti ini, ada ekor panjang seperti ini ya, ini agak ada stuck ya. Itu hanya bakalan ketarik ke bawah dulu. Ngelihatnya itu di type rate kecilnya Pak. Kalau kita tahu kecil atau di chef shoy, jangan langsung ganti. Kita notice itu akan ada koreksi dulu di sini. Jadi lumayan tuh ada koneksi, kita bisa entry lebih tajam lagi agak ke bawah supaya TP bisa lebih besar lagi. Itu sih. Kalau SL tetap di sono very banyak di bawah ekor. Sebenarnya ketika momentum ekor di bawah sini aja udah oke kok Pak. Jadi nggak perlu 3/1, pokoknya areanya di bawah sini itu menurut saya oke kok. Oke, itu sih cuma itu doang sih pertanyaannya, karena sering banget bingung gitu, ini masuk atau enggak ya, entry atau enggak ya, kalau udah sentuh berkali-kali. Oke, kalau masalah itu sebenarnya ya yang saya lagi entry aja. Tetapi kalau ada rejection ini lebih beda, koreksi aja biasanya gitu. Tapi juga ada rejection tiba-tiba ini naik anjut itu ada juga kadang-kadang. Jangan sampai apa ya, berarti bagi saya salah, jangan dia semua ngedeteng ya itu aja. Itu tapi kebanyakan aja tuh koreksi baru kita nanti bisa
Kemudian TP, sebenarnya TP di sini bukan hanya di sini loh ya. Ini itu cuma apa ya, kalau saya ekspektasi akan terjadi double top kan ini kan tren ya, tren akhir. Jadi saya target di situ ekspektasi untuk pengen jadi double top. Padahal kalau pengen lebih bagus bisa jadi lebih tinggi lagi seperti di minus 27 Fibonacci juga bisa. Iya gitu Pak. Top pengen kurang panjang. Nah di situ itu target yang paling terakhir bisa di sana. Gitu. Oke Mas Alif, seperti Di sini. ini masih banyak teman-teman. Sama-sama Pak sih. Selamat siang. Suara saya kedengaran ya, Mas? Bisa praktek dengan siapa, asal di mana Pak? Kalau boleh tahu. Saya Rozan Mas, dari Bogor, umur 22 tahun. Kemarin sempat ikut one-on-one juga. Oh, Pak Rosa. Lama tradingnya kemarin berapa ya? 3 bulanan udah selesai. saya lama tradingnya udah 2 tahun, Mas. Oke, silakan kalau udah langsung aja bentuk. Pertanyaannya satu kalau mau sharing Pak ya. Oke Mas, sebenarnya kemarin saya sempat ngobrol soal trading jurnal itu efektivitasnya seperti apa. Kalau dari saran Mas Tama kemarin itu bukan trading jurnalnya, tapi lebih ke menerapkan diam sebentar atau berhenti sebentar untuk sebelum trading untuk memastikan apakah posisinya udah oke dan trading plan itu udah sesuai atau belum. Nah, dari konsultasi itu saya langsung coba terapin selama 1 bulan kemarin. Mungkin saya jadinya agak berseripot ya Mas. Alhamdulillah bulan ini dapat 10% Mas dari Nah, namun gimana ya Mas? Kayaknya saya masih ada masalah di angka persentase win rate-nya. Walaupun saya pakai angka 1:2 buat risk reward-nya dengan gaya trading intraday, saya persentase menangnya itu masih sekitar 35%. Tapi ya dapat 10% bulan ini gitu. tapi kok bisa dapat 10% Mbak? Cukup profitan dulu. Kenapa? Kok dapat 10% kalau win rate now? Iya, kebetulan saya sistem tradingnya nggak patok 1:2 aja Mas. Kadang 1:5, 1:10 itu masih bisa dilanjutin selama pergerakannya masih trending gitu. Jadi selama udah floating 30-50 pips saya langsung WP atau langsung SRPus gitu sih Mas. Jadi istilahnya saya benar-benar langsung meminimalisir resiko tradingnya. Nah, kenapa bisa lanjut juga dengan win rate kecil 25% karena saya pakai risk rate-nya itu di bawah 1% Mas. Bahkan di bawah 0,5% di angka rata-rata tuh kemarin saya nyatet 0,24% sampai 0,1%. Jadi memang kecil banget itu buat risk rate-nya. Nah, juga lanjut. Karena mungkin kemarin sempat overtrade, sempat losing streak juga, jadi kayak agak pede gitu loh Mas dengan win rate segini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah alasan saya coba trading pakai akun sen yang diisi 5.000 sen ini adalah saya mau coba akun funded Mas. Akun funded yang 5.000 US dollar gitu kan. Di mana? Nah, Di funded next. Inceran saya di paket 5.000 US dollar itu dia ada drawdown maksimal 3% sampai 4%. Makanya saya coba lihat risk rate-nya karena mau coba istilahnya simulasi pada simulasi akun funded gitu. Mungkin ternyata kan saya kalau misalkan ternyata itu fundednya karena drawdown saya 5% jadi otomatis berisik kan Mas. Nah kayaknya saya tuh mau gain confidence gitu terkait metode saya, terkait profitability-nya yang ternyata menurut saya tuh permasalahan utamanya masih di overtrading. Nah kira-kira gimana? Untuk drawdownnya kalau boleh tahu itu swapping drawdown apa closing drawdown? Jadi drawdown ini kayak kalau saya udah close berarti itu kehitung drawdown, atau ketika kita swapping itu udah termasuk drawdown. Itu gimana? Di sistem floating Mas. Floating ya? Iya. Oke. Itu agak lumayan lebih. Kalau step berarti harusnya risiko sangat-sangat kecil ya? Iya Mas, makanya kemarin saya coba 0,1%, 0,24% cukup nyaman sih Mas. Secara psikologis nggak terlalu kena mental lah Mas. Listrik, cuman lama-lama itu gara-gara apa ya? Saya hancur banget tuh. Saya lupa gara-gara apa, tapi lagi nggak jelas aja waktu itu. Kayaknya kondisi sayanya lagi nggak oke lah gitu Mas. Memang ya buat teman-teman juga kalau kita pakai resiko yang kecil itu nyaman, profitable-nya juga bakalan naik karena kita tenang tradingnya tuh tenang, kemudian market mau naik turun itu kita nggak peduli juga. Itu yang bikin orang kadang-kadang pakai akun sen untung, pakai akun standar nggak untung ini gitu.
biasanya pertanyaannya tadi nggak confident berarti Pak ya kalau entry karena withdrawnya terlalu kecil. Confidence, iya begitu. Kalau confident lah sama metode trading saya, walaupun kelihatan profitable tapi win rate-nya kurang tinggi gitu. Tidak kok yang besar tapi kan waktu itu tuh saya juga ada nih. Tapi kan profit yes, betul. Saya cuma kan tadi yang saya permasalahkan nggak confident karena drawdown itu Mas. Kalau misalkan ternyata drawdown itu lebih dari 4% gitu. Misalkan dikecilin lagi itu 10% kalau Van Neck itu minimal kita harus dapat berapa ke budak? Kalau PES-nya itu ada banyak paket sih Mas, ada yang drawdown-nya 10%, terus pas PES-nya itu baru di angka 20%-an, atau ada juga yang 3%, PES-nya sekitar 6% gitu. Nah kebetulan yang mau saya ambil tuh yang 3% itu Mas. Harusnya bisa. Untuk naikin win rate sebenarnya itu ini kembali lagi sama ke Bu Lisa tadi. Jadi untuk naikin win rate itu kita harus pakai namanya Krishnilov quality trade. Quality trade itu nggak bakalan keluar ketika nggak ada quantity trade. Nah ini menarik karena quality trade di sini kita hanya entry saat the best moment. Kan kalian kalau saya scalping itu saya bilang ini bagus nih, oh ini ya begitu nih. Tapi tetap saya entry karena ya di live-in ada gitu. Ya ada entry ya, waktu lah dia senani sayuris. Cuma kan kita sering bilang, oh ini entry yang bagus banget tuh karena semua kalian bilang yang sama. Kayak Bapak pasti di strateginya ada satu setup yang probabilitasnya itu besar banget. Itu Mas jelas. Nah, betul. Jadi ya ada cuma beberapa trade doang sih. Yes. Cuma ya kalau itu doang ya gimana maksudnya ya terus saya ngapain bumbu setup kalau nggak ada terus saya ngapain gitu kan. Nah jenis itu menurut saya ketika high probability setup kayak setupnya yang bagus banget win rate-nya ya ini saya naikin resiko karena trader yang bagus itu tahu kapan dia naikin resiko kapan dia nurunin resiko. Tapi ingat, quality trade itu keluar ketika quantity trade-nya itu sudah tercapai. Oke. Jadi mungkin bisa dicoba dulu, jangan pakai akun real, pakai akun demo dulu. Ketika atau pakai akun setup setelah gimana nyokanya. Dari quantity trade yang menurut Bapak kan tadi ada loh. Iya, kadang-kadang ada setup yang saya confident banget ini bakalan terkena TP. Nah itu ditulis kalau ada setup kayak gitu lagi coba naikin resikonya. Terus menarik kayak itu kelihatannya bakalan merubah apa ya lah dibilangnya face-nya bakalan jadi tapi maksudnya dinaikin ini bukan dinaikin langsung jadi 10% apa ya intinya dinaikin sesuai sama resikonya Bapak lah kan Bapak sendiri tahu ya modelnya sama biar masuk unintended itu seperti apa. Tapi ingat yang saya bilang tadi Pak, trader yang bagus atau konvensional trader itu mereka tahu kapan naikin resiko, kapan turunin, kapan dia harus stabil sama resiko karena dia quality trade-nya udah dapet. Ketika ada quality trade jarang nih, contoh kayak saham aja simpel, saham ada saham murah banget udah di bawah banget, masa kita mau beli harga yang sama, maksudnya harga dengan lot yang sama, saya lot yang banyak tuh orang kayak gitu. Itu menurut saya hampir sama seperti bisa lengkap rasa mantap. Oke, itu aja sih Mas. Makasih banyak ya Mas. Terima kasih banyak Mas. Oke, thank you semuanya yang sudah join. Semoga bermanfaat buat teman-teman juga yang lainnya. Kita tetap ada Jumat besok, pokoknya kita bakalan tetap ada jam 1 siang. Oke, thank you. Bye.